Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Review. Sudah lama tidak ada konten di kanal YouTube ini. Maafkan yang menunggu dan terima kasih yang setia menanti dan menonton kanal YouTube ini. Buat yang nungguin interview, sabar ya. Saya nggak tahu kapan ada lagi interview karena ya nunggu momen aja. Selain karena ya kan saya punya dua kanal YouTube, apa jadi host di dua kanal YouTube yang lain ya, ada di si Tripod Show sama podcast naik kelas, jadi mungkin energinya terkuras ke sana. Atau mungkin ya sayanya aja lagi males. Tapi sementara mari kita review aja dulu lah, yang gampang, nggak perlu ketemu orang. Hari gini ribet kalau ketemu orang, harus nyari tempat yang outdoor biar nggak di dalam ruangan. Jadi ya selain itu juga saya nggak tahu lah, belum ada moodnya. Terima kasih yang sudah setia ya nungguin channel ini, vlog dari kanal YouTube ini. Dan setelah sekian lama tidak bikin Soleh Solihun Review, kali ini saya kembali dengan review album terbaru dari band idola saya, yaitu Slank. Ya, Slank baru rilis album terbarunya yang berjudul Vaksin Slank. Nih, covernya nih. Sudah ada di lapak-lapak kesayangan kamu. Tapi album ini belum ada versi digitalnya karena Slank ngeluarinnya sedikit demi sedikit alias dipirit ya. Jadi dia kemarin baru keluar satu lagu lagi, Vaksin tuh. Seperti yang di judul album ini. Dan katanya keluarnya pun nggak jelas yang bakal dikeluarin dari album ini. Nggak jelas lagu berikutnya apa dan kapan waktu rilisnya. Jadi ini menurut saya salah satu strategi yang bagus. Orang-orang yang memang pengen denger albumnya harus beli dulu CD-nya sebelum dia lengkap semua di digital. Kemarin-kemarin kan kadang-kadang yang menghalangi orang buat beli CD itu karena udah ada di layanan streaming, tinggal dengerin aja. Nah, kalau saya sih ya tipe yang masih harus punya album fisiknya, karena kalau mencintai satu band lebih enak punya, ya tidak lengkap rasanya kalau nggak punya album fisiknya. Oke, ini kita bahas dulu dari sisi sampulnya ya, kemasannya. Album Vaksin Slank ini sampul depannya adalah lukisan dari seorang pelukis muda ibu kota bernama Alip John. Alip John ini saya nggak tahu ya tepatnya kapan mulai kerja sama dengan Slank. Kayaknya kemarin deh, suka mulai ngeluarin rilisan merchandise kaos yang berdasarkan gambarnya Alip John. Alip John ini kayak ini ya, kalau saya lihat kayak Basquiat. Yang nggak tahu Basquiat, googling aja lah, Q-U-I-A-T, ya nulisnya gitu lah. Seorang pelukis dari New York. Ini ya Alip John ini kalau lihat di Instagramnya, dia pelukis yang kalau ngelukis suka nggak pakai baju mulu, tapi pakai topi anget gitu, sama celananya diikat, celana jeansnya, terus ujungnya tuh suka robek, si ujung jeansnya tuh kayak robek nggak jelas, dan dia sering pakai Air Jordan ya kayaknya. Pokoknya seniman kondang masa kini lah, karyanya banyak dipakai. Dan mulai ya beberapa tahun belakangan kalau nggak salah saya lihat si Alip John ini kalau di berita di salah satu website baru muncul ya, mungkin 3-5 tahun terakhir inilah dia baru mulai kondang. Saya yang kurang update ya. Intinya Alip John ini seorang pelukis muda yang mulai naik daun. Dan ini covernya Vaksin ini adalah
kalau menurut IG-nya Alip John adalah si Alip John ini merespon lukisan, atau bukan lukisan ya, merespon gambar kakak Sleng. Kakak bikin ini, kalau saya tidak lihat Instagramnya saya nggak tahu nih yang mana lukisan hasil dari awalnya kakak Sleng. Tapi ini saya kasih tahu, ini ada kayak suntikan ke atas, ini burung, ini ada matanya. Tuh, kalau dilihat di album di platform digital itu cuma lukisan kakak yang gambaran kakak yang ada, bukan gambarnya Alip John. Ini suntikan, terus ini ada sayap, set burungnya ke atas. Di sini ada tulisan vaksin, terus nyambung ke sini Sleng. Ini gambar asli kakak, terus direspon oleh Alip John menjadi seperti ini. Saya nggak ngerti sih maksudnya apa ya. Saya nggak paham lukisan. Nggak tahu bagaimana menilai lukisan ya. Saya tidak punya banyak lukisan dan jadi tidak kredibel dalam, ya mungkin referensi saya dalam menilai lukisan kurang bagus. Tapi saya nggak terlalu suka sih ini menurut saya karya dia yang lain bagus-bagus. Maksudnya ketika di kaos Sleng ada tuh yang kaos yang Sleng King Forever, terus ada edisi Bercinta di Sorga, ya ada beberapa lah lukisan dia yang dipakai buat merchandise Sleng, itu bagus-bagus. Dan lukisan-lukisan dia yang lain saya lihat di Instagramnya bagus-bagus. Terus waktu itu juga dia ngirim ada lukisan, salah satu lukisan si Alip John dipakai di pesan sama Lawless Dog Bar, itu keren. Tapi kalau ini tuh kayak ya mungkin dia mungkin bingung juga ya, karena dikasih gambar awal terus suruh merespon jadinya seperti ini. Tapi ya nggak tahu, mungkin buat yang mengerti lukisan ini keren. Tapi menurut saya ada gambar lain, ada gambar di lukisan dia yang lain yang lebih keren daripada ini. Sayang sekali ketika dia merespon album jadi sampul album, jadinya malah yang nggak tahu lah. Saya mungkin ini selera aja. Tapi ini saya suka nih warnanya, secara di layout secara tata letak desain album ini saya suka. Pilihan warnanya merah, yang ini warnanya namanya merah ya pokoknya warna merah ini menyegarkan mata buat saya ya. Tuh ini, dan di sini ada matahari. Ini kayaknya gambaran Alip John juga nih. Nah bedanya biasanya di sampul-sampul album Sleng itu selalu ada kakak yang selalu ada, biasanya sih dari kakak membuat versi terbaru logo kupu-kupu Sleng. Di sini tidak ada. Yang ada adalah si burung ini. Kan kayak di album sebelumnya si Sleng King Forever itu si kupu-kupunya berubah jadi robot gitulah. Nah di sini nggak ada si jejak logo Sleng kupu-kupu, tidak ada satupun di sini. Jadi malah jadi ini si vaksin Sleng, dan malah logo matahari ini ya kalau dilihat yang sekarang lagi dinaikin. Tapi keren sih, saya suka ini warna merah terus menggambar matahari, dan secara visual ini menarik tuh. Belum lagi di dalamnya nih. Nah tuh, sekilas ini terlihat seperti belati kalau dibuka sekilas set. Padahal ini adalah suntikan ya, karena judul albumnya mungkin pasti sih berhubungan dengan judul album Vaksin, maka ini ada gambar suntikan yang kalau sekilas itu saya pas pertama buka, oh keren sekali, seperti pisau warna merah, ada pisau, wah revolusioner sekali. Padahal ternyata suntikan. Tapi ini keren. Ada foto di atas, terus masing-masing suntikan, dan nama ini menurut saya salah satu tata letak sampul album Sleng yang oke nih selama bertahun-tahun ya. Di era dari 97 sampai sekarang ya. Kalau yang 5 pertama kan itu udah klasik lah.
tata letak segala macamnya, udahlah itu sudah tidak bisa dibandingkan, tapi itu memang klasik. Tapi di formasi ini adalah salah satu penampilan album sampul album yang keren. Ini saya nggak tahu nih kenapa Bim Bim pakai nama, kan ini ada eksekutif produser Slang Record, produser Bimo Darka Al-Makhzumi. Saya belum googling nih apa Darka itu apa, coba kita lihat ya referensinya. Kalau Darka itu yang keluar apa nih? Kenapa dia memakai nama Darka? Ini pertama kali ini muncul nama Darka karena malah adanya novel penulis Darka. Wah, nggak jelas juga nih. Makanya mungkin siapa tahu Bim Bim bisa menjelaskan kenapa dia memakai nama Bimo Darka Al-Makhzumi bukan Bimo Setiawan Al-Makhzumi. Produsernya Bim Bim dan eksekutif produsernya Slang Record. Ini bisa dilihat nih, Bim Bim, drums, voice, perkusi, gitar, teriak. Ini yang lucu adalah ketika yang lain Kakak vokal, harmonika, gitar, percussion, Abdi electric gitar dan synthesizer, Ivanka bass dan doa. Rido Hafiz electric gitar, akustik, lap steel dan lain-lain. Banyak sekali yang dimainkan Rido ya, atau saking banyaknya jadi waktu bikin Rido tuh main apa aja ya. Udahlah, tambahin aja dan lain-lain daripada nggak kemasukin, jadi mendingan dan lain-lain. Jadi kalau Ridonya, gua kan main ini juga, udah ada di dan lain-lain. Dan ya ini nah ini yang menarik nih. Menariknya album ini adalah masing-masing itu merekam di tempatnya masing-masing. Jadi album ini lagunya, semua lagu di album ini liriknya dibuat oleh Bim Bim. Dan mereka merekam di tempat masing-masing nih. Kalau kita lihat sini, Bim Bim rekaman di studio Parah bareng ini, drum dipasangin sama ini nih. Kakak all self service at home kecuali lagu FU, lead vokal direkam di Benteng Belgika Bandanera. Rido direkam di Flat 5 Studio, dioperatorin sama Wins Gitar. Abdi tag gitar dan synthesizer di studio Ruang Negara. Ivanka tag mandiri di Villa Gunung Damai Pasir Muncang. Lengkap banget, pakai acara mati lampu. Para studio, nah ini paling ya ini doang Ivan nih yang sempat ke potlot karena ke Para studio dan di rumah tuh. Tapi intinya sebagian besar album ini direkam di kediaman masing-masing karena ini adalah album yang benar-benar direkam di masa pandemi. Jadi selama 2020 ini, kalau band lokal yang saya tahu yang mengeluarkan album di masa pandemi ini selain Slang ada Moka kan dengan singlenya yang This Too Shall Pass ya, kalau nggak salah itu lagu yang merespon pandemi. Albumnya juga merespon pandemi. Terus ada juga Waitsus yang 2020, tapi dia ya dikeluarkannya di masa pandemi, tapi lagu-lagunya sepertinya kalau saya baca liriknya tidak ada yang spesifik merespon soal pandemi. Nah ini Slang dan satu lagi Moka yang benar-benar memang sekarang albumnya ini bercerita tentang atau merespon kondisi selama pandemi COVID-19 ini. Kalau di luar negeri kan ada Taylor Swift yang tahu-tahu ngerilis 2 album selama pandemi, tapi itu pun liriknya tidak ada yang langsung bercerita tentang corona. Nah Slang ini selain nanti kita bahas liriknya, ini produksinya benar-benar sendiri-sendiri dan katanya sih benar tidak ketemu, cuma kirim-kiriman file terus jadilah satu album. Dan ini saya sudah mendengarkan berapa puluh ya, 15 sampai sekarang 15 kali sejauh ini. Dan menurut saya ini salah satu album bagus yang dihasilkan Slang. Justru di saat mereka tidak bertemu langsung, jamming atau diskusi tatap muka, ini malah menghasilkan album yang menurut saya segar sekali ya.
Slanking Forever mungkin direkam di tempat bersejarah, tapi kalau dari sisi musik saya lebih menyukai album ini, dan menurut saya album ini lebih baik lebih bagus dibandingkan Slanking Forever yang dengan proses yang melewati harus merekam di studio Lokananta yang legendaris. Tapi ini album yang direkam di rumah masing-masing malah menghasilkan karya yang segar, menyegarkan ya. Mungkin karena nggak tahu juga ya, mungkin karena nggak manggung berbulan-bulan, jadi secara musik itu kayak ada penyegaran ya. Ketika Slanking Forever kan mereka masih padat manggung, jadi mungkin konsentrasi musikalnya juga sudah capek ya di panggung, mainin lagu ratusan terus harus bikin lagu, jadi secara ide juga tidak sesegar ketika bikin album ini Vaksin Slang. Bisa jadi itu ya pengaruh tidak manggung berbulan-bulan, tiba-tiba ketika ada lagu, ada ide-ide, jadi segar. Segarnya ini dalam arti begini, ini secara variasi musik, secara dinamika lagu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagu di album ini sangat dinamis. Dari lagu pertama Introspeksi hingga lagu terakhir Rhapsody Indonesia, itu terasa sekali dinamikanya dan variasinya. Sebentar, ini lampu saya kenapa mati tadi padahal masih nyala. Udahlah, tapi kayaknya bagusan begini ya. Tadi saya sampai mana ya? Oh ya, secara dinamika lagu ini sangat dinamis ya. Dari Introspeksi, maksudnya dinamis di sini ada berbagai warna lagu yang ditampilkan, sehingga ketika kita mendengarkan dari satu lagu ke lagu berikutnya, itu kuping seperti diberi sesuatu yang berbeda. Jadi tidak ada pengulangan dari satu lagu ke lagu kedua, ke lagu ketiga, walaupun masih basicnya rock and roll, tapi ketika mendengarkan itu warnanya berbeda-beda. Makanya ketika mendengar, kalau saya mau membandingkan dengan Slanking Forever, itu relatif sama dari satu ke terakhir, warnanya seperti itu, jadi tidak ada sesuatu yang menyegarkan. Nah, ketika di album Vaksin Slang ini itu beda-beda, dari Introspeksi ke New Normal Cinta, Vaksin, SOS Cinta, FU, Tuhan Sedang Menegur Kita, Jangan Bangunkan Macan Tidur, Seleksi Alam, Jangan Pergi, Rhapsody Indonesia. Itu benar-benar beragam. Yang jadi singlenya di sini adalah Vaksin ya. Kemarin sempat ada Introspeksi kayaknya sebelum Vaksin dikeluarkan. Jadi tahun 2000 Slang mengeluarkan Virus, dan 2020 Slang mengeluarkan Vaksin. Jadi setelah mereka butuh 20 tahun buat mengatasi virus yang pernah dikeluarkan oleh Slang. Lampunya mati lagi. Sudahlah, begini aja lah. Ini liriknya semua bim-bim, jadi makanya, dan saya bilang kenapa ini merespon pandemi, karena banyak sekali, sebagian besar dari lagu ini bercerita tentang pandemi ya. Jadi ya bagusnya ketika 20 atau 30 tahun lagi orang berbicara soal sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, ketika berbicara tahun 2019 sampai 2020 bahwa pernah ada pandemi, nanti mungkin peneliti-peneliti di masa yang akan datang bisa mencari seperti apa sih kondisi psikologis orang-orang ketika pandemi itu. Nah, lagu-lagu di album Vaksin Slang bisa jadi referensi bahwa oh, ini ternyata yang gambaran yang dirasakan orang ketika saat itu, tren-tren apa yang kalimat-kalimat atau slogan-slogan apa yang digaungkan ketika itu. Ya salah satunya bisa dengan melihat catatan sejarah dari lirik lagu ini. Ini kan lagu pertama Introspeksi.
dia bercerita soal dunia butuh rehat sejenak. Ini kan Bim Bim menulisnya 24 sampai 26 Maret 2020. Awal-awal ada pandemi, orang salah satu yang gaungkan adalah ini bumi pengen istirahat, makanya orang dikasih virus supaya pada di rumah, mobil-mobil nggak keluar, jadi dunia jadi bumi lebih seger udaranya, lebih hijau. Makanya ada kan yang bilang dunia butuh istirahat, dan Bim Bim menulis ini di lagu introspeksi, dunia butuh rehat sejenak. Ini lagu yang saya mau puter tapi belum ada di versi digital, nggak enak, nanti takut merusak ini ya, kejutan dari mereka bahwa sudah diputar di digital. Ini lagu ada nafas reggae-nya ya, kalau dunia butuh rehat sejenak, yakin. Itulah saya nggak bisa nyanyinya. Intinya ini ada di lagu introspeksi ini ada nafas reggae, dan kalau slankers pasti ngerti lah yang namanya slang itu. Selain dekat dengan rock and roll dan blues, mereka juga kuat di reggae-nya ya. Apalagi Bim Bim kakak kan pernah memproduseri atau menggarap musik buat album Anak Pantainya Imanes. Itu salah satu album reggae terbaik yang pernah ada di Indonesia. Itu yang membuat lagu Bim Bim kakak juga. Jadi kalau ngomongin soal nafas reggae, mereka punya kredibilitas yang oke lah. Nah, ini di lagu introspeksi ini dikasih sentuhan reggae sedikit seperti itu, sehingga lagu ini cocok sekali dengan kalimat dunia butuh rehat sejenak. Orang kalau mendengarkan musik reggae kan bawaannya santai, meskipun kayak Bob Marley meneriakan perjuangan atau aktivisme, tapi mendengarkannya orang jadi santai. Lalu ada New Normal Cinta. Ini sudah pasti terpengaruh oleh kalimat-kalimat new normal, kenormalan baru. Lagu New Normal Cinta ini sebetulnya kalau dari sisi sisi ambience ada sedikit nuansa balikin, seperti kita mendengar ada yaitu aura-aura lagu balikin, tapi ini versi dengan tempo yang lebih cepat. Nanti kalau kamu mendengarkan lewat digital atau sudah punya CD-nya, pasti kamu juga merasa, coba deh dengerin. Oh iya, kayak ada dari tempo ketukan drumnya, terus dari vokalnya ada sedikit nuansa lagu balikin, tapi bukan yang mirip, cuma kita merasakan nafas itu. New Normal Cinta ini jelas-jelas tuh ada di lagunya ada kata COVID-19. Hidup lagi nggak jelas gara-gara COVID-19. Awas-awas jangan ketularan. Ya, dibuat 2 Juni 2020 di living roomnya Bim Bim katanya. Ya, jadi yang saya bilang tadi, 20 atau 30 tahun lagi orang mencari referensi karya seni yang mencatat soal pandemi ini, bisa jadi salah satu referensi. Lalu vaksin ini ada nih, vaksin. Kalau vaksin tapi nanti ya udahlah, dengerin aja sendirilah di Spotify. Vaksin ini lagu cinta, agak, kalau saya baca sih menurut saya liriknya agak cheesy ya. Aku butuh vaksin untuk kebalkan cintaku, aku butuh vaksin untuk sembuhkan lukaku. Menye-menye ya. Kau infeksikan hati dengan kata-katamu, kontaminasi otak dengan sikapmu. Aku dengar kamu tak mau lagi bicara, aku dengar kamu tak mau lagi menyapa. Aku melihat kau muntahkan anggur merah dan kau lemparkan botol kosong pecah belah. Ini yang nyanyi lead vokalnya Bim Bim.
secara lirik ya itu apa, agak-agak cheesy sih kalau kata saya. Tapi ya itu tadi, dari ketika sebelumnya new normal cinta terus tiba-tiba pindah ke vaksin, itu ada apa, dinamika yang terasa lagunya. Lalu SOS Cinta ini ada sedikit ya aksen-aksen thrash metal dikit lah, dengan dengan gitar yang ya seperti ada nafas metal dikit lah, lumayan. Jadi berbeda yang seperti saya bilang tadi, dari lagu satu ke lagu lain. Ketika anak melawan ibunya, katanya, ketika si kaya nggak mau memberi, ketika murid memukul gurunya, ketika sahabat mengkhianati, SOS Cinta, SOS Cinta. 13 Februari 2020 kata Potlot. Ini sih pasti lagunya perenungan-perenungan ya, ketika semua itu apa terjadi, kayak ketika sahabat mengkhianati, ketika murid memukul gurunya, sudah tidak ada cinta kali, SOS Cinta maksudnya ya. Mungkin harus wawancara Bim Bim nih biar tahu maksud lagu-lagunya. Oke, berikutnya ada FU. FU pasti kayaknya tentang fuck you deh, kayaknya ya. Pokoknya kan acukan saja, apa, banggalah dengan sikapmu walau berbeda, acukan saja mereka tak akan mengerti. FU. Ini lagu FU ini saya apa ya, ada sedikit ini, kalau mungkin kamu pernah mendengar lagunya No Doubt yang I'm just a girl. Nah, ini nuansanya ada nuansa-nuansa seperti itu. Bukan berarti saya bilang mirip, tapi seperti itu semangatnya, yang ting ting ting, apa, ada sedikit yaitu apa, mengingatkan pada suasana di lagu Just a Girl-nya si No Doubt ya. Silakan dilihat kalau yang belum tahu No Doubt, NODOUBT, itu vokalisnya Gwen Stefani. Lalu dari si FU ke Tuhan Sedang Menegur Kita. Nah ini kalau Tuhan Sedang Menegur Kita ini ya apa, jagoannya dia lah, maksudnya selain itu kan, selain rock and roll dia jago di blues. Nah, lagu Tuhan Sedang Menegur Kita ini adalah sebuah lagu blues yang ya memang wajar kalau ternyata Slank bikin lagu blues bagus ya, karena mereka salah satu kekuatannya di situ. Tuhan sedang menegur kita. Nah, Tuhan sedang menegur kita, Tuhan sedang menegur kita. Lagi-lagi ini ada yang pakai lirik yang mengucapkan, yang menulis COVID-19, lewat COVID-19 Tuhan sedang menegur kita. Ini satu lagu liriknya cuma Tuhan sedang menegur kita, Tuhan sedang menegur kita. Ada yang cuma beda tuh, lewat COVID-19 Tuhan sedang menegur kita, itu paragraf pertama. Paragraf kedua sama, Tuhan sedang menegur kita, itu empat kali diucapkan. Terus 5 kali diucapkan, 4 kali diucapkan, Tuhan saja tidak didengar apalagi kita. Paragraf terakhir, Tuhan sedang menegur kita, 4 kali diucapkan, semoga tidak terlambat, Tuhan sedang menegur kita. Jadi ya memang terasa sekali ya, apa, pandemi, banyak waktu di rumah, terus ya mungkin Bim Bim juga seperti satu dari sekian ya, termasuk satu dari sekian juta orang yang ketika pandemi merenung dan memikirkan, oh ini kayaknya Tuhan sedang menegur kita. Jadi ini bisa terlihat bahwa Bim Bim ini tipe orang yang melihat dari sisi positif, bukan melihat dari sisi konspirasi. Ya, tahulah ada yang orang-orang yang percaya teori konspirasi bahwa wah ini buatan manusia. Tapi ya mungkin pandemi terlepas dari buatan manusia atau tidak, sudah pasti kalau yang namanya manusia percaya sama Tuhan, yaitu bagian dari rencana Tuhan. Dan Bim Bim menuliskan itu dalam lagu Tuhan Sedang Menegur Kita. Sekali lagi nih, 30 tahun atau 40 tahun lagi ada penelitian bagaimana orang-orang di tahun 2019 sampai 2020 menyikapi pandemi. Lagu ini bisa jadi salah satu dokumentasi bahwa oh ada orang-orang yang menganggap bahwa pandemi ini adalah cara Tuhan menegur manusia.
Lalu jangan bangunkan macam tidur, jangan bangunkan macan tidur, sebuah lagu yang ada sedikit sentuhan country-nya ya. Aku lelah tapi tak akan menyerah, aku perih tapi tak mau bersedih. Apa yang Seleksi Alam yang ada country-nya ya? Aduh, saya lupa lagi saudara-saudara. Ya intinya ini kalau di lagu Jangan Bangunkan Macan Tidur, terus ke Seleksi Alam. Ini Seleksi Alam tidak berhubungan dengan pandemi. Lalu ada Jangan Pergi. Ini Jangan Pergi adalah salah satu lagu yang apa ya? Tipe-tipe lagu pop rocknya Slank lah, yang lagu-lagu manis lah. Ini aja, maafkanlah ku tak bermaksud menyakiti hatimu, lupakanlah. Ya tipe-tipe lagu-lagu yang dibikin Slank buat orang-orang yang pengen mendengarkan lagu cinta saja, bukan lagu-lagu kritis atau itu. Jangan Pergi. Terus ada mana kok terlalu kok peta. Nah ini yang saya suka adalah lagu penutupnya Rhapsody Indonesia. Ini sebuah lagu yang apa ya, lagu yang terasa grand, ada suasana megahnya ya. Dan Bim Bim beberapa kali sering ya, beberapa tahun lalu pernah bicara soal Indonesian Dream gitu, bahwa kalau Amerika punya yang namanya American Dream, Indonesia punya Indonesian Dream. Ini tipe-tipe lagu yang seperti itu, lirik-lirik yang nasionalis, membanggakan Indonesia, semangat ada semangat optimisme. Ini liriknya seperti ini. Ini saatnya doa terkabul, nenek yang berkisah, siapa yang tak percaya. Di album sebelumnya pernah menulis soal Indonesia yang negara yang kaya raya tapi tinggal cerita, itu kan kayak kesedihan di album sebelumnya. Tapi di sini Bim Bim menulis lagu soal ini saatnya doa terkabul, nenek yang berkisah, siapa yang tak percaya. Jadi sepertinya dia ingin merevisi pesimisme di masa lalu dengan lagu berjudul Rhapsody Indonesia, karena nuansanya terasa optimis dan ya nasionalis. Rayuan Pulau Kelapa, generasi tunas muda mulai mengumandang, serentak berdendang dongeng tentang keadilan, mimpi indah masa depan jelas menerang, makin terucap lantang. Bumi yang tolong menolong, rakyat yang gotong royong, saling mencinta, saling percaya. Rhapsody Indonesia. Ini lagu jadi terasa klimaks lagu ini dari secara struktur lagu. Di awalnya intronya dengan lirik ini saatnya doa terkabul, itu saat tenang, tapi lama-lama lagu Rhapsody Indonesia ini makin naik tensinya dan ditutup dengan makin ada core yang membahana ya. Jadi terasa seperti menggambarkan bahwa oke, ini untuk semangat membangkitkan rasa cinta terhadap Indonesia, maka semua harus bersatu. Makanya di akhir menurut saya keputusan yang tepat dengan memasukkan core seperti itu, Rhapsody Indonesia, sahabat umat manusia, gitu liriknya. Saya tidak pintar. Ini choirnya dari Gita Bumi Voice. Jadi kalau mendengarkan lagu ini terasa memang ya itu tadi, ada klimaksnya. Di ujung dihajar dengan Indonesia jaya jaya, Indonesia jaya jaya, Nusantara raya raya. Salah satu lagu paling keren di album ini adalah ini, Rhapsody Indonesia. Kesimpulannya, oke, saudara-saudara, jadi ini sekali lagi album yang menyegarkan, dan saya merekomendasikan kalian untuk membeli vaksin Slank. Meskipun mereka bilang suntikan cinta yang menyehatkan hati dan mencerdaskan akal, vaksin Slank agak-agak ya
dibilang kurang keren enggak juga, dibilang keren juga kayak terlalu cheesy. Suntikan cinta yang oh ya, walaupun selain dari dulu udah ngomongin cinta cinta cinta, tapi suntikan cinta yang menyehatkan hati ya menurut saya ini, tapi saya sepakat dengan menyehatkan hati. Kalau mencerdaskan akal nggak tahu ya apakah cerdas akal, tapi lagu terakhir lumayan juga sih mencerdaskan akal, apa setidaknya ya apapun itulah. Yang jelas album ini suntikan yang menyegarkan buat pecinta musik slang. Jadi mungkin kamu juga yang biasa saja mencintai musik slang bisa membeli album ini dan merasakan bahwa terlepas dari judul album Vaksin Slang seperti yang apa ya, kayak oh lagi rame-rame soal vaksin, bikin vaksin. Tapi album ini album yang bagus. Silakan dicari di toko-toko lapak online kesayangan kalian. Udahlah, saya capek mau ngomong apa lagi ya. Ya udahlah, itu aja lah. Udah malam. Silakan. Terima kasih sudah menyaksikan Soleh Solihun Review. Semoga bermanfaat. Saya capek. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dadah. Love love. Peace.